Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, AR SPD MHUM, sebagai dosen pengampu di mata kuliah bahasa Indonesia. Selanjutnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniadisya sebagai moderator dan pemateri Aisyah Irwana, Aldila Nesfasa, dan Anissa Heni Syafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Heni Syafitri dengan NIM 2401007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia sudah menjadi pelajaran wajib sejak kita berada di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah memastikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib karena bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Fondasi bahasa Indonesia ialah nasionalisme dari para pemimpin dan pendiri bangsa. Bahasa Indonesia dibentuk dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal agar mahasiswa memiliki keterampilan berbahasa lisan maupun tulisan dengan baik. Juga diharapkan memiliki jati diri dan kepribadian yang luhur. Selanjutnya ada sikap terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Nah, sikap terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada sikap positif, yaitu terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri. Sikap positif ini ditandai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Nah, yang kedua, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Nah, yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Nah, yang kelima ada berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Nah, selanjutnya sikap negatif. Sikap negatif menyebabkan orang kurang peduli terhadap pembinaan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa Indonesia sendiri sebagai penanda jati diri. Bahkan mereka merasa malu memakai bahasa Indonesia. Nah, beberapa bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia antara lain yang pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris. Nah, yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih. Nah, yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Nah, yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa asing dengan. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Irwana dengan NIM 2401005. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun peran pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu pembentukan karakter. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembentukan karakter siswa karena mencerminkan sifat, tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan memakainya. Yang kedua yaitu pengembangan kecerdasan. Penguasaan bahasa Indonesia dapat membantu mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan juga kepribadian siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat yaitu mengenal diri dan budaya. Pembelajaran bahasa Indonesia membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan juga budaya orang lain. Yang kelima yaitu berpartisipasi dalam masyarakat. Pembelajaran bahasa Indonesia membantu siswa berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun fungsi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua yaitu sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga yaitu sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat yaitu sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Dan yang terakhir yaitu sarana pengembangan penalaran.
Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, menimbulkan sifat positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, mempersatukan ragam bahasa daerah yang menjadi satu bahasa Indonesia. Ketiga, menambahkan rasa bangga, setia, dan nasionalis terhadap negara Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan umum yaitu yang pertama, menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk senantiasa memelihara dan mencintai bahasa Indonesia. Kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa agar selalu mengutamakan bahasanya sebagai lambang identitas bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran adanya norma bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Yang kedua, tujuan khusus pembelajaran bahasa Indonesia. Apa aja sih yang termasuk ke dalam tujuan khusus? Yang pertama, fungsi dan ragam bahasa. Yang kedua, ejaan baku yang mencakup penulisan huruf, huruf miring, huruf kapital, kata, dan frasa. Ketiga, kutipan, catatan kaki, bibliografi. Yang keempat, diksi atau ketepatan kata. Yang kelima, kalimat efektif atau syarat kalimat efektif dan analisis kesalahan. Yang keenam, paragraf. Yang ketujuh, penalaran. Yang kedelapan, perancang karangan. Yang kesembilan, penyunting naskah. Dan yang kesepuluh, resensi atau teori materi. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Strategi pembelajaran secara langsung adalah pembelajaran yang secara langsung diarahkan pengajar. Contoh metodenya simulasi tanya jawab dan bermain peran. 2. Strategi cooperating learning adalah suatu pembelajaran menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Contoh metode kerja kelompok. Bertujuan untuk meningkatkan hasil akademik, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman, mengembangkan keterampilan. 3. Strategi problem solving, yaitu memecahkan masalah dalam kegiatan belajar, memperkuat daya pikir, serta mampu mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan pengajar. Tujuan menganalisis dan meneliti kembali potensi intelektual peserta didik meningkat. Peserta didik mampu melakukan penemuan melalui proses penelitian. Yang keempat, strategi mengulang peserta didik mampu memindahkan pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang kelima, strategi elaborasi adalah penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi bermakna. Contoh metodenya catatan resum. Kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, menjadi tolak ukur penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai komunikasi membantu warga Indonesia untuk mengerti informasi yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Penerapan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan diharapkan menumbuhkan rasa bangga akan tanah air. Bahasa Indonesia tidak seharusnya dilupakan tetapi harus dilestarikan dan terus diperkenalkan kepada budaya luar. Bahasa Indonesia yang kaya akan meningkatkan minat negara lain untuk mempelajarinya. Bahasa Indonesia adalah generasi yang akan mengharumkan bangsa di kemudian hari. Hendaknya memakai bahasa Indonesia yang sesuai tempat. Nah, jika berada di lingkungan keluarga, gunakanlah bahasa dengan tutur kata yang sopan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis.